Halo semuanya, pernahkah kalian mendengar teori humanistik? Teori humanistik adalah proses memanusiakan manusia di mana seorang individu diharapkan dapat menggali kemampuannya sendiri untuk dapat diterapkan dalam lingkungannya. Lalu, siapa saja ya tokoh-tokoh dalam teori humanistik? Yang pertama yaitu Abraham Maslow. Tahukah kamu bahwa dalam memenuhi kebutuhan itu ada tingkatannya? Teori Maslow mengatakan bahwa kebutuhan itu terdiri dari 5 tingkatan. Kira-kira kebutuhan apa ya yang kita butuhkan? Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Apa saja sih contoh kebutuhan fisiologis? Yang pertama yaitu makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman. Contohnya, kebutuhan rasa aman dari kejahatan, kebutuhan rasa aman dari penyakit, dan kebutuhan rasa aman dari bahaya bencana alam. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan ini mencakup dorongan rasa yang dibutuhkan orang lain, kebutuhan untuk dicintai dan berpasangan, dan kebutuhan bermasyarakat. Setelah kebutuhan sosialnya terpenuhi, muncul kebutuhan selanjutnya, yaitu kebutuhan penghargaan. Contoh kebutuhan ini seperti kebutuhan akan status, reputasi, dan martabat. Yang terakhir yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan puncak dari kebutuhan manusia, yaitu keinginan untuk mengoptimalkan potensi dirinya. Selanjutnya, teori humanistik menurut Rogers. Menurut Rogers, humanistik merupakan kecenderungan aktualisasi. Rogers menyatakan ada 5 hal yang penting dalam proses belajar, yaitu yang pertama, hasrat untuk belajar, belajar bermakna, belajar tanpa hukuman, belajar dengan daya usaha atau inisiatif sendiri, dan yang terakhir yaitu belajar dan perubahan. Dalam teori humanistik terdapat beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manusia memiliki keinginan alamiah untuk belajar. Yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Yang keempat, tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Yang kelima, bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman peserta didik dalam memperoleh cara. Yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. Yang ketujuh, belajar lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. Yang kedelapan, belajar yang melibatkan peserta didik seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalami. Yang kesembilan, kepercayaan pada diri pada peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan diri untuk mawas diri. Yang kesepuluh, belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Kira-kira apa ya penerapan teori humanistik dalam pembelajaran? Terdapat beberapa penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Pendidik harus menentukan tujuan pembelajaran. Pendidik merumuskan materi pembelajaran sesuai tujuan. Pendidik harus mengidentifikasi kemampuan siswa, memberikan penjelasan kembali apabila ada siswa yang tidak paham, mampu memahami karakter siswa, menyediakan fasilitas dan sumber belajar, memacu keaktifan setiap siswa.